Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Journey World. Kali ini kita akan membahas topik yang mungkin sering dianggap sepele, tapi sebenarnya sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengenai anggaran. Yap, anggaran atau budgeting. Apakah kalian pernah merasa gaji habis begitu saja tanpa tahu kemana perginya? Atau mungkin punya rencana besar, tapi selalu gagal karena keuangan yang tidak terkendali? Nah, di video ini kita akan bahas sepenting apa sih anggaran itu, bagaimana cara membuatnya, dan bagaimana anggaran bisa mengubah hidup kalian. Jadi tonton sampai habis ya. Sebelum lanjut, pastikan teman-teman telah menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar keuangan pribadi. Mari kita mulai. Apa itu anggaran dan mengapa penting? Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu anggaran. Anggaran adalah rencana keuangan yang dibuat untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran dalam periode tertentu, bisa harian, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Tujuannya sederhana, yaitu agar kita bisa hidup lebih teratur, terhindar dari utang, dan punya tabungan untuk masa depan. Tapi kenapa sih anggaran itu penting? Mari kita bahas lebih detail. Pertama, mengontrol pengeluaran. Tanpa anggaran, kita cenderung boros dan tidak sadar sudah menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Anggaran membantu kita memetakan berapa banyak uang yang masuk dan kemana uang itu pergi. Dengan begitu, kita bisa mengidentifikasi pengeluaran yang tidak perlu dan mengalokasikan dana untuk hal-hal yang lebih prioritas. Misalnya, tanpa anggaran, kita mungkin sering makan di luar atau belanja online secara impulsif. Padahal uang itu bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Kedua, mencapai tujuan keuangan. Setiap orang punya mimpi dan tujuan keuangan, baik itu membeli rumah, liburan ke tempat impian, atau punya dana darurat untuk situasi tak terduga. Semua tujuan ini tidak akan tercapai jika kita tidak punya rencana keuangan yang matang. Anggaran membantu kita menetapkan target dan menyisihkan sebagian pendapatan secara rutin untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, jika kita ingin membeli rumah dalam 5 tahun, anggaran akan membantu kita menghitung berapa banyak yang perlu ditabung setiap bulannya untuk mencapai target tersebut. Ketiga, menghindari utang. Salah satu manfaat utama dari memiliki anggaran adalah membantu kita menghindari utang yang menumpuk. Dengan anggaran, kita bisa memprioritaskan kebutuhan dan membatasi pengeluaran yang tidak penting. Jika kita tahu persis berapa banyak uang yang kita miliki dan kemana uang itu harus dialokasikan, kita akan lebih bijak dalam menggunakan kartu kredit atau mengambil pinjaman. Anggaran juga membantu kita menyisihkan dana untuk membayar tagihan tepat waktu, sehingga kita terhindar dari denda atau bunga yang memberatkan. Keempat, membangun kebiasaan finansial yang sehat. Anggaran bukan sekadar alat untuk mengatur uang, tapi juga cara untuk membangun kebiasaan finansial yang sehat. Dengan membuat anggaran, kita belajar disiplin dalam mengelola uang, menghargai setiap rupiah yang kita hasilkan, dan memikirkan masa depan. Kebiasaan ini akan membantu kita mencapai kebebasan finansial, di mana kita tidak lagi khawatir tentang uang dan bisa hidup dengan tenang. Kelima, mempersiapkan masa depan. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, anggaran juga membantu kita mempersiapkan masa depan. Misalnya dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk investasi atau tabungan pensiun, kita bisa memastikan bahwa kita memiliki dana yang cukup ketika sudah tidak produktif lagi. Anggaran juga membantu kita mempersiapkan dana darurat yang sangat penting untuk menghadapi situasi tak terduga, seperti sakit, kecelakaan, atau kehilangan pekerjaan. Jadi, anggaran bukan sekedar catatan biasa, tapi alat untuk mencapai kebebasan finansial. Dengan memiliki anggaran, kita bisa hidup lebih terencana, terhindar dari stres keuangan, dan siap menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri. Jadi, sudah siap membuat anggaranmu sendiri? Yuk, mulai dari sekarang dan rasakan manfaatnya. Bagaimana membuat anggaran yang efektif? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu bagaimana cara membuat anggaran yang efektif. Anggaran yang baik tidak hanya membantu kita mengelola uang dengan lebih baik, tetapi juga memastikan bahwa kita bisa mencapai tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Berikut langkah-langkah detailnya. Pertama, catat semua pemasukan. Langkah pertama dalam membuat anggaran adalah mengetahui berapa total pemasukan yang kalian terima setiap bulan. Pemasukan ini tidak hanya terbatas pada gaji pokok, tetapi juga termasuk bonus, penghasilan sampingan, atau pendapatan pasif seperti dividen atau sewa. Dengan mencatat semua sumber pemasukan,
kalian akan memiliki gambaran yang jelas tentang berapa banyak uang yang bisa dialokasikan untuk berbagai kebutuhan. Tipsnya adalah pastikan untuk mencatat pemasukan bersih setelah dipotong pajak atau biaya lainnya, dan jika pemasukan tidak tetap, misalnya sebagai seorang freelancer, buat perkiraan rata-rata berdasarkan penghasilan beberapa bulan terakhir. Kedua, identifikasi pengeluaran. Setelah mengetahui pemasukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi semua pengeluaran. Pengeluaran ini bisa dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama adalah kebutuhan primer, di mana ini adalah pengeluaran yang bersifat wajib dan tidak bisa dihindari, seperti makanan sehari-hari, transportasi berupa bensin, tiket transportasi umum, atau biaya perawatan kendaraan, kemudian tagihan listrik, air, internet, dan telepon, kemudian cicilan utang atau kredit jika ada, dan biaya pendidikan atau kesehatan. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder, di mana ini adalah pengeluaran yang bersifat fleksibel dan bisa dikurangi jika diperlukan, seperti hiburan berupa nonton film, konser, atau langganan streaming, kemudian belanja, hobi, atau barang-barang yang tidak mendesak, kemudian makan di restoran atau kafe, lalu liburan atau jalan-jalan. Tipsnya adalah gunakan aplikasi keuangan atau catatan manual untuk melacak setiap pengeluaran, dan selalu simpan bukti pembayaran atau struk belanja agar lebih mudah dicatat. Ketiga, tetapkan prioritas. Setelah mengidentifikasi pengeluaran, langkah berikutnya adalah menetapkan prioritas. Utamakan kebutuhan primer karena ini adalah hal-hal yang paling penting untuk bertahan hidup dan memenuhi kewajiban. Setelah kebutuhan primer terpenuhi, alokasikan sisa pemasukan untuk tabungan, investasi, atau kebutuhan sekunder. Tipsnya adalah, jika pengeluaran primer melebihi 50% dari pemasukan, cari cara untuk menguranginya, misalnya dengan menghemat listrik atau menggunakan transportasi umum. Dan jangan lupa menyisihkan dana untuk tabungan atau investasi, meskipun jumlahnya kecil. Keempat, gunakan metode 50-30-20. Salah satu cara paling populer untuk membuat anggaran adalah dengan menggunakan metode 50-30-20. Metode ini membagi pemasukan menjadi 3 bagian. 50% untuk kebutuhan primer, yang dimana separuh dari pemasukan dialokasikan untuk kebutuhan pokok seperti makan, transportasi, dan tagihan. Kemudian 30% untuk kebutuhan sekunder, mana sebagian kecil bisa digunakan untuk hal-hal yang menyenangkan seperti hiburan atau belanja, dan 20% untuk tabungan atau investasi, di mana sisihkan 20% dari pemasukan untuk tabungan darurat, investasi, atau membayar hutang jika ada. Tipsnya adalah, jika kalian memiliki hutang, prioritaskan untuk membayarnya terlebih dahulu sebelum menabung atau berinvestasi. Dan juga sesuaikan persentase ini sesuai dengan kondisi keuangan kalian. Misalnya, jika pengeluaran primer lebih besar, kalian bisa menyesuaikan persentase untuk kebutuhan sekunder. Sehingga dengan metode 50-30-20 ini tidak menjadi sebuah patokan yang tetap. Kelima, review rutin. Membuat anggaran bukanlah kegiatan satu kali, tetapi proses yang harus dipantau dan dievaluasi. Setiap akhir bulan, luangkan waktu untuk mengevaluasi anggaran kalian. Apakah pengeluaran sesuai dengan rencana? Apakah ada pengeluaran yang bisa dikurangi atau dihilangkan? Apakah tabungan atau investasi sudah mencapai target? Tipsnya, gunakan aplikasi keuangan yang menyediakan fitur analisis pengeluaran. Dan jika ada pengeluaran yang tidak terduga, catat dan pertimbangkan untuk menambah dana darurat di bulan berikutnya. Keenam, fleksibel dan realistis. Anggaran yang efektif adalah anggaran yang realistis dan fleksibel. Jangan terlalu ketat dalam mengatur pengeluaran, karena hal ini bisa membuat kalian stres dan justru gagal mengikuti anggaran. Beri ruang untuk kesenangan dan hal-hal tak terduga, tetapi tetap disiplin dalam mengelola keuangan. Tipsnya, jika kalian sering menghadapi pengeluaran tak terduga, pertimbangkan untuk menambah persentase dana darurat. Dan jangan ragu untuk menyesuaikan anggaran jika ada perubahan dalam pemasukan atau kebutuhan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, anggaran kalian akan lebih terstruktur dan mudah diikuti. Ingat, tujuan utama anggaran adalah membantu kalian mencapai kebebasan finansial, bukan membatasi kebahagiaan. Jadi, yuk, mulai buat anggaranmu sendiri dan rasakan manfaatnya. Kesimpulan. Jadi teman-teman, anggaran itu bukan sekedar catatan keuangan biasa. Ia adalah alat yang bisa mengubah hidup kalian menjadi lebih baik. Dengan anggaran, kita bisa hidup lebih teratur, mencapai impian, dan mempersiapkan masa depan dengan lebih baik.
Jika kalian punya tips atau pengalaman seputar anggaran, bisa untuk menuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Journey World ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.